Tapi kalau melihat kepada cara, waduh bahaya. Saya kan udah contohkan ya, Imam Syafi'i dengan Imam Malik dalam masalah tahiyat sebenarnya nggak berbeda. Itu ya, kalau kita melihat tujuannya. Tapi kalau melihat caranya, ya udah jelas. Itu. Kenapa Anda kalau tahiyat telunjuknya digerakkan? Ini bukan masalah hadis, nyari logikanya. Ketika kita menggerakkan, karena dari telunjuk ini ada otot yang menghubungkan ke hati, sehingga ketika lagi sholat sadar betul kalau kita ini lagi sholat dengan sebab menggerakkan telunjuk itu, sehingga pikiran kita nggak kemana-mana, fokus ya kepada sholat. Itulah makanya kalau Anda ingin khusyuk, ya gerakan telunjuk. Ini cara untuk menciptakan kehusuan. Jadi kalau begitu berarti menggerakkan telunjuk adalah kaifiyah, cara teknis untuk salah satu cara untuk menciptakan kehusuan. Tujuan menggerakkan apa? Terciptanya kehusuan. Jadi berarti menggerakkan ini bukan tujuan. Gitu. Ibarat kaca, ini kulitnya nih, gitu kulitnya. Lalu Syafi'i ditanya, kenapa Anda sholat kok nggak menggerakkan kayak Syafi'i? Di waktu jiwanya sholat itu kan khusyuk, ya. Nah, tingkat kekhusyuan orang itu ya bermacam-macam sesuai dengan usahanya dan juga pengetahuannya. Ya. Nah, maka kalau Anda pingin full khusyuknya, pingin bagus, jangan digerakkan. Bagaimanapun kalau menggerakkan, di satu sisi kita perlu konsentrasi di waktu sholat, tetapi di sisi lain kita membutuhkan daya untuk menggerakkan telunjuk. Makanya kalau digerakkan telunjuknya enggak bakalan sempurna kehusuannya. Jadi kalau gitu diamnya Syafi'i enggak menggerakkan telunjuk adalah cara untuk menciptakan kehusuan yang sempurna. Tujuannya apa? Nah, ini menciptakan kehusuan. Makanya saya katakan Syafi'i dengan Malik enggak berbeda, Pak. Kalau kita lihat kepada tujuan. Inilah ulama ini luar biasa yang baru ngomong. Ya. Hafidu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jangan pelihara oleh kamu semua sholat dan sholat wusta. Apa sholat wusta itu? Kata Imam Syafi'i subuh. Kenapa? Karena di belakangnya ada wa qumu lillahi qanitin. Nah, qunut itu subuh. Berarti sholat wusta itu subuh. Ada lagi yang mengatakan asar. Ada lagi yang mengatakan zuhur. Ada yang mengatakan maghrib. Ada yang mengatakan isya. Kata subhanallah. Ini ulama itu luar biasa. Ya, jadi kalau sekarang semuanya dibilang wusta, saya kalau mau lebih memperhatikan subuh, kata Imam Anu zuhur, berarti saya harus sama zuhur harus perhatikan. Tapi kata Imam Anu asar, berarti asar juga harus sama diperhatikannya dengan subuh. Tapi kata Imam Anu maghrib, akhirnya, nah ini tujuan coba lihat, ya, itu tujuan ulama kerja sama mereka ini, sama mereka itu punya tujuan yang sama. Jangan kamu mengutamakan salah satu dari yang lainnya, ya jangan. Tapi semuanya harus diutamakan. Makanya ulama berpendapat begini. Nah, ini perbedaan pendapat ini kata Nabi Rahmat itu di sini ya, kita nggak paham. Jangan melihat perbedaannya, ya, kepada tujuannya. Insya Allah nantinya asik ya. Nah itu ya, katihadis sabha wa talaffuzi bin niyyat dan melafalkan niat. Ya. Wah, ada dari Nabi turunan usul di fatul tablidi salah hadis. Yang ada Al-Quran mengatakan begini, udkhulu fis silmi kafah.
masuklah ke dalam silmi. Ya, asalnya mana silmi itu apa? Kepasrahan secara totalitas. Lah kalau total berarti ya mulutnya, ya hatinya, ya perbuatannya. Nah, bagaimana nih semua sekarang ini 3 komponen ini semuanya ke dalam silmi, gitu ya. Maka tangannya mengangkat, mulutnya mengucapkan, hatinya kemudian menerjemahkan, mengikutkan Allah usolli fardhu. Itu cuma itu tujuannya, cuma Allah. Nah kalau disalahkan ya terserah, kalau disalahkan. Jadi kesana ya. Apakah kalau kita zakat harus mengucapkan nawaitu an ukhrija zakat al fitri an nafsi wa an iyali misalnya? Nggak ada Pak tuntunannya. Tapi orang-orang kita kalau zakat kan pada begitu. Kalau di rumah nakarin beras lalu taruh duit, ya itu ketika nakar beras berarti hatinya udah niat mau zakat fitrah. Nah kalian nganterin ke sono langsung aja takar itu taruh di musola di masjid. Panitia, ini zakat dari ayah. Ya, udah jadi. Tapi supaya tujuan ini biar tadi fisel nikah ini ya mulutnya, ya anggota tubuhnya semua ibadah, maka salaman. Ya nawaitu. Apa kalau nggak begitu berarti nggak sah? Nggak ada sah. Ini supaya semuanya ikut ibadah. Makanya kalau imam ini, Imam Ibnu Hajar, sunnahnya sholat itu ya jari-jari itu menghadapnya ke kiblat. Jangan begini posisi kaki, tapi lurus. Kenapa? Biar setiap jari ikut ibadah. Apa kalau begini nggak ibadah Pak? Nah ini menghadap kiblat, maksudnya gitu, arah kiblat. Ulama itu hal-hal sekecil-kecilnya benar-benar diperhatikan. Nah, ini disalahkan. Nggak apa ya, watalah itu dunia. Makanya kan udah dijelaskan. Ini jamaah Allah. Saya ingat orang yang apa itu yang di Solo itu MTA ya kan wah itu harus niat begitu. Kalau kita di rumah itu sudah mudah itu namanya udah niat. Nih orang ya mengartikan niat dalam bahasa Indonesia. Beda jamaah Allah itu niat itu dengan irodah. Ada irodah, ada azam, ada niat. Itu beda dalam bahasa Arab. Itu setiap orang mau melakukan segala sesuatu, ini hebatnya hati kita Pak. Itu 6 tahapan terjadi di dalam hati kita. Setiap kita melakukan perbuatan, ya. Apa itu 6 tahapan itu? Ya, yang pertama namanya khotirah. Udah, saya gampangnya begini ya. Nih, kalau ente lagi lari tadi, tiba-tiba kemudian ada yang manggil dari belakang, ya. Nih, Mas, pulang, ngomong lah udah begitu ya. Nah itu namanya suara itu masuk ke ini namanya khotirah. Khotirah itu bisa benda, bisa suara. Ya, nah ini mau ngaji ke sini itu ada khotirah dulu, Pak. Melintas ke dalam hati ngaji malam Kamis. Tapi ntar datangnya lu 8:30 aja, usahanya juga datang 8:30. Gitu ya. Nah yang itu khotirah namanya. Salat masuk kita ingat ya, karena ada yang berbisik. Karena ada benda yang masuk lewat mata kita. Jadi khotirah itu bisa lewat mata, lewat telinga, ya. Begitu masuk di satu nih, itu namanya khotirah. Khotirah itu kemudian membangkitkan robbah. Apa robbah itu?
Roba itu bisa jadi suka, bisa jadi benci. Karena kata rogiba itu ya bisa jadi maknanya suka, bisa jadi maknanya benci, tergantung huruf jernya. Kalau huruf jernya fi, rogiba fi berarti suka, rogibaan itu benci. Bapak rogibaan sunnati, itu namanya benci. Nah, jadi kalau yang memanggil misalkan orang memang dia itu orang cakep gitu kan, nah itu kita dengar suaranya itu kemudian rasa suka timbul. Ini rombah namanya ya. Rombah kemudian menggerakkan yang namanya irodah. Irodah itu apa? Keinginan. Keinginan apa? Keinginan untuk melakukan sesuatu tindakan. Apa saya berhenti nungguin dia biar nanti berangkat bareng seperti yang diinginkannya, atau ya lari ya jauhin, gak mau bareng sama dia karena benci sama dia. Iroda membangkitkan azam. Apa azam itu? Azam itu adalah keputusan akhir untuk tetap atau lari. Azam membangkitkan niat. Tuh, jadi iroda, azam, niat itu tidak sama. Niat itu apa? Qasdu syai' muqtaranan bi fi'li. Begitu melangkah, nah itu namanya niat. Jazakumullah. Jadi kalau di rumah bukan niat, baru iroda, baru azam. Kalau ente sekarang ya ada keinginan membunuh orang, keinginan membunuh orang, ada iroda, ada azam, berdosa nggak? Nah, belum. Ya. Nah, kemudian masa golok berangkat, udah bawa golok, belum dibunuh, udah mulai kena dosa, belum maksiat, belum perjalanan. Maksiat itu namanya niat. Kan belum membunuh, ya. Belum membunuh, tapi dia sudah berjalan, itu namanya niat itu, Pak. Itu niat namanya, ya. Niat membunuh, maka itu udah dosa. Itulah makanya kata Nabi, al-maqtul al-qatil wal-maqtul binnar. Yang membunuh dengan yang dibunuh di neraka. Kata sahabat, hada fil qatil wal maqtul. Rasulullah, ini yang membunuh saya ngerti. Kenapa yang dibunuh kok neraka juga? Kata Rasulullah, dia itu sudah niat membunuh, cuma kalah keduluan. Makanya jangan mengatakan kalau belum melakukan perbuatannya kesalahan, belum dicatat, malah jangan salah paham. Kan dia belum membunuh, Pak. Ya, udah dicatat. Kalau dia sudah niat gitu ya, berjalan namanya niat. Mulai memasuki itu proses perjalanan. Nah, kalau keinginan membunuh ya karena kebencian tadi ya, itu kita bisa menghilangkannya enggak? Nih benci, dari benci itu pengen tabok apa gitu, nggak bisa menghilangkan kita. Orang seneng bisa nggak dihentikan? Nggak bisa. Orang benci, orang seneng itu bukan ikhtiar kita, itu pemberian dari Allah. Ya. Saya demen sama istrinya Allah, dosa enggak? Ya enggak, yang Allah cuma demen kok, ya. Dosa pokoknya demen sama istri saya itu kan merusak rumah tangga saya. Merusak itu kalau ente tahu, kalau bini ente tahu, kalau saya nggak ngomong-ngomong, tahu nggak dia? Cinta itu kan bukan harus ngomong, ya Allah. Jadi menyintai bini orang boleh nggak? Ya nggak apa-apa, ya Allah. Ya nggak boleh ngomong, ya itu yang jadi yang nggak boleh actionnya, Pak. Ya ini actionnya. Kalau cuma demen doang, kita siapa yang bisa menolak datangnya rasa suka? Ya, nah siapa yang bisa menolak datangnya rasa suka? Ente demen sama bintang film, ya nggak apa-apa, jangan Allah, ya. Lagian dia juga berdemen. Gitu ya. Jelas nih ya. Tapi kalau niat itu bisa dihentikan, Pak.
Ini udah nggak golok, berangkat membunuh orang, bisa nggak dihentikan? Bisa, makanya dosa kalau diteruskan. Gitu. Allah itu nggak mungkin melarang orang melakukan sesuatu yang nggak mungkin bisa dilakukan. Ya, Allah nggak mungkin menyuruh orang melakukan sesuatu yang nggak mungkin bisa dilakukan. Allah juga nggak mungkin melarang orang ya meninggalkan sesuatu yang nggak mungkin ditinggalkan. Nggak mungkin. Ya, Allah nggak mungkin melarang ente nyentuh Quran di Lauh Mahfuz. Nggak mungkin. Paham? Kenapa? Lah siapa yang bisa nyentuh Lauh Mahfuz? Ya, jelas ya di sini ya. Itulah Allah itu begitu. Jadi mana yang dilarang oleh Allah pasti kita mampu meninggalkannya. Itu yang enggak, nah itu oleh Allah nggak dilarang. Wa tahlili dan juga tahlil. Kalau tahlil itu apa? Baca la ilaha illallah. Dulu di Jawa Timur nih, itu rumah orang Jawa Timur khasnya di depan tuh blok panjang begini nih ya. Misalnya ini rumahnya. Ini ruangan depannya begini, blok. Nanti kamarnya di tengah, kanan kiri, tengahnya bolong terus belakang. Nanti di belakang kayak di depan lagi buat dapurnya. Itu khasnya ya. Nah dulu di sana kalau ada orang yang meninggal, maka itu nanti diundanglah sesepuh dukun, ya. Lalu mengadakan ritual, diadakannya di kamar di mana si mayit itu mati. Tujuannya apa? Keyakinan mereka kalau nggak diadakan acara atau ritual, itu nanti yang paling dekat dengan si mayit itu nanti akan dibawa. Jadi kalau seorang istri, suaminya nanti dibawa, gitu ya. Nah itu hari pertama. Hari ketiganya di tengah-tengah antara dua kamar. Kalau itu nggak dirayakan, nggak diadakan acara, maka nanti akan ada orang yang dekat tapi tidak sedekat pertama, yang dibawa anaknya, misalkan gitu. Nah nanti hari ketujuh, nah di ruangan tamu itu depan, Pak. Tuh begitu. Kalau nggak dibawa, familinya, kalau nggak diadakan acara, familinya nantinya, saudaranya ada yang dibawa. Baru nanti hari yang berikutnya adalah di halaman sampai 40 begitu Pak dulu, ya. Nah begitu Sunan Bonang ya melihat ini sudah menjadi tradisi mereka, adat yang nggak bisa ditinggalkan, tetap acara itu diadakan, cuma kalimatnya diganti, ya, kalimatnya diganti, juga caranya diganti. Yang kalau kalimatnya yang membawa segala jin, iblis, setan, genderuwo tadinya diucapkan, diganti itu la ilaha illallah. Tapi bacanya lain kalau orang dulu dengan sekarang. Kalau itu dulu begini kalimatnya, lagunya ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tahlilnya begitu. Kalau sekarang nah gitu ya. Dulu nggak begitu ya. Makanya itu kalau ada acara pengantin keluar, itu selalu pakai diiringi dengan musik. Ning nan ning nong ning nan ning gitu ya. Nah, itu sebenarnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang dulu tuh ngerti kalau sudah ning nan ning, ini zikir ini, zikir pakai apa namanya? Musik. Jamaah itu dulu zaman Sunan Kalijogo itu begitu jamaah ya. Dan kalau lain goyang-goyang lagi gitu ya. Nah, goyangnya orang toriko dengan goyangnya yang bukan toriko beda Pak. Kalau kamu kan sembarangan goyang kemana aja ya. Kalau orang ikut toriko beda. La ilaha illallah itu mesti ke sini, illallahnya ke kiri. La ilaha illallah itu mesti ke kiri illallahnya. La ilaha itu namanya
nafi, tidak ada Tuhan. Illallah tasbih ke kiri. Kenapa? Karena jantung manusia ada sebelah kiri, sedangkan tempat iman adanya di hati. Makanya coba ikutin Mbah Anom Suryaraya, ya. Itu kalau pikir begitu. La ilaha illallah. Illallah itu masih ke kiri. Kalau ente kan sembarangan kemana aja udah gitu ya. Ya nggak jadi masalah, Pak. Nggak jadi masalah. Itu namanya yang begitu ada tafakur, bersimbolik tafakur itu. Bersimbolik. Kayak orang sholat Allahu Akbar miring. Kenapa? Nggak ada apa dalilnya. Miring begitu nggak ada dalilnya. Cuma ini tafakur, jantung ke sebelah kiri, jantung tempatnya iman hati itu. Jadi kalau memegang, kalau sesuatu kita jangan sampai hilang, kan kita pegang. Yang megang harus tepat megangnya. Karena jantung tempatnya iman, jantung sebelah kiri, makanya orang seolah-olah lagi menggenggam iman. Yang lain boleh lepas dari saya, tapi iman tetap akan menyatu dengan diri saya. Maksudnya begitu, jamaah Allah. Apa memang harus begitu? Ya enggak harus begitu. Ya, harus begitu. Nah ini, maka kalau ke sana kita melihatnya, ya jadi bagus-bagus saja, Pak. Kalau menurut saya nggak pernah mirip begini, Pak. Kalau biasa. Ya. Nah itu kalau di di Jawa Timur, Jawa Barat, nah lain lagi, Pak. Sunan Gunung Jati ini, ya. Ketika Sesadatul Kahfi gurunya beliau wafat, dulu di daerah Gunung Sembung itu Gunung Sembung namanya, Pak, ya. Itu kalau ada orang meninggal, maka mayatnya hilang. Gitu, mayatnya hilang, nanti 2-3 hari tinggal kecium bau bangkai, gitu, Pak. Itu di situ begitu itu, ya. Ceritanya begitu Sesadatul Kahfi meninggal, bukan saja mayitnya utuh, ada, nggak hilang, tapi juga baunya wangi. Nah itu dijadikan sebagai media dakwah oleh siapa namanya? Sunan Gunung Jati. Itu maka dipanggil mereka, kalian mau nggak kalau mati kayak nih Kanjeng Sinuwun, gitu ya? Oh saya mau, Kanjeng Sunan, saya mau, katanya mau. Kalau mau, nanti habis kubur kalian kumpul di sini, tak ajarin apa yang dilakukan beliau. Dia katanya. Jadi suruh baca itu, Pak. La ilaha illallah. Itu aja. Enggak suruh baca syahadat, enggak. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah kalau diucapkan mesti ada pengaruhnya walaupun itu kepada orang kafir. Makanya kata Nabi jaddidu iman bi aksari la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Hanya orang kalau udah biasa baca la ilallah, ya insya Allah akan baik kemarin Allah. Begitu. Baca la ilallah, la ilallah. Dan apabila itu la ilallah itu sudah menjadi kebiasaan, ya nanti insya Allah ketika dicabut nyawa sudah terbiasa. Nah, kalau orang ilmu udah biasa baca la ilallah. Itu begitu. Jadi dibaca la ilallah terus gitu. Begitu udah hafal, nanti besok ya coba nanti dua hari kemudian kamu kesini lagi ya, tanya ya, jangan sampai lupa itu deh Kanjeng Sunan, gitu kan. Nah kalau hari ini baca, besok enggak, besok lagi membaca, berarti hari keberapa? Hari ketiga. Sebenarnya ini bukan masalah menentukan hari ketiganya, jadi bukan niru-niru siapa namanya orang. Enggak, ini bagaimana menguji kehafalan orang ini, masih hafal apa enggak. Begitu sudah diselingi lagi. Kalau kemarin sehari, sekarang diganti 3 hari, gitu Pak. Diganti 7 hari, nah itu begitu, ya. Itu Sunan Gunung Jati dulu seperti itu. Wa tahlil dan tahlil inda tasadduqi ketika bersedekah anil mayyiti atas nama mayit. Ya. Karena sedekah, makanya ketika tahlil mengeluarkan makanan itu niatnya sedekah lah, ya. Jadi kalau kita mati mengeluarkan makanan itu niatnya sedekah banget kayak gitu. Ya.
Maksudnya hidupnya niat buat kita, gitu ya. Ya kan sahabat, bagaimana dulu sahabat Tolha? Rasulullah katanya, ya, ketika dia pulang dagang dari Yaman, begitu pulang ibunya udah meninggal. Kayak apa coba sedihnya? Ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-ailanya mimpir di awalnya pada wafatiman. Rasulullah mimpir diri ummi pada wafatiha. Ya Rasulullah, masih ada ya kemungkinan saya untuk berbakti pada ibu saya setelah ibu saya wafat. Ya, kata Rasulullah. Dengan apa Rasulullah? Sedekah. Kata Rasulullah sedekah. Kata beliau, Rasulullah, tidak ada hal yang paling saya sukai dibandingkan kebun kurma saya. Saya bersedekahkan untuk kaum muslimin. Kalau antum pergi ke Masjid Nabawi, itu di belakang Raudhah, ya, itu ada tempat yang pakai payung 6. Nah itulah kebun kurmanya sahabat Tolha. Ya. Ya Allah, saya kalau di sana tuh suka menemukan Tolha, sahabat wahai ibunya Tolha, beruntung sekali Anda ini punya anak yang soleh, yang telah mewakafkan tanah ini untuk Anda. Berapa ribu setiap hari ini orang yang sujud di tempat ini. Coba nonton ya. Sedekah itu ya. Yang sedekahnya Tolha, yang dapat untungnya adalah Tolha dan ibunya. Ibunya udah ya soal ibunya, anaknya apalagi ya. Hanya mayit di atas nama mayit. Ma'adamil mani anhu, disertai tidak adanya penghalang darinya. Artinya nggak ada dalil yang melarang sedekah, ya, nggak ada dalil mengimbau. Sesudah Rasulullah menguburkan salah satu jenazah sahabatnya, lalu ada yang ngomong utusan dari keluarga Rasulullah, katanya dimohon ke rumah dulu katanya. Baik, kata Rasulullah, ke rumah. Rupanya si istrinya masak, lalu nyediain makan. Sahabat gak berani makan, Pak. Begitu Rasulullah makan, langsung sahabat ikut makan. Oh, berarti boleh. Masalahnya sahabat mungkin bertanya begini, bagaimana dengan sabda Nabi? Ya, bantulah tuh katanya keluarga Ja'far karena mereka sedang dirundung duka atas kematian sahabat Ja'far. Jadi suruh memasak, bukan suruh mengeluarkan masakan. Nah ini yang didalil orang-orang Salafi. Ja'far itu orangnya kere bengke, Pak. Tahu kere bengke? Kalau kere masih mendingan, Pak. Ini udah kere bengke. Lawan kere bengke gimana mau sedekah? Ngomong nggak punya apa-apa. Itu suruh dibantu. Nah sekarang kalau orang punya ingin ngasih sedekah atas nama lain, boleh nggak? Yang ada masalah. Ini sudah diyakini orang ahli sunnah wal jamaah seperti itu, ya. Nggak apa-apa. Karena nggak ada dalil yang melarang. Bukan harus ada nggak dalil yang merintah. Nah ditanya dulu, ada nggak dalil yang melarang? Itu yang mana Allah? Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fatahu. Apa yang dibawa Rasul ambil. Ya, artinya apa yang diperintahkan Rasul lakukan, sama. Apa yang dilarang Rasul tinggalkan. Jelas Al-Quran begitu. Nah timbul pertanyaan nih, bagaimana kalau Rasul nggak nyuruh, tapi juga nggak ngelarang? Nah inilah yang kemudian timbul perbedaan pendapat. Ya, jadi tidak harus atakun dulu, ya, tidak atakun saja, tapi juga hakumnya ada kan? Itu jawaban Allah. Nabi nggak menyuruh, tapi Nabi juga nggak melarang. Nah berarti duanya harus dilihat, ya. Jangan hanya ada nggak perintah dari Rasul, tapi juga harus ditanya ada nggak larangan dari Rasul. Itu ya jawaban. Kalau ada perintah harus, ada larangan harus ditinggalkan. Tetapi kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, nah di situ ada yang mengatakan yang nggak apa-apa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dasar dari agama. Wa ziyaratil kuburi, dan ziarah kubur, wa nahwi
wahwidalika dan seumpama dan lain-lain dan seumpamanya itu maksudnya DLL. Nah, jawabannya wa ida arota madukiro ta'lamu anna makila laisa bid'atin. Itu bukan bid'ah. Kalau kamu paham tuh. Wa inna ma uhdisa dan sesungguhnya barang yang diada-adakan min ahdil amwalin nasi bil aswaqil laila, ya, dari mengambil harta manusia, walami bil qura bermain bola. Lambi bil qura itu main bola. Wa ghairi min syarril bid'ah, ini termasuk seburuk-buruk bid'ah. Ya main bola ya bid'ah juga ya. Udah sekarang begini, ada nggak orang main bola pakai celana panjang? Enggak ada lah ya. Iya, harus jujur lah. Nanti kita katakan begitu. Ya, bukan main bolanya, berarti itu mah bukan main bolanya, ya. Nah ini memperlihatkan orangnya, gitu. Tapi saya juga nggak setuju orang mengatakan main bola itu sama dengan orang yang nendangin kepalanya Sayyidina Husain, gitu ya. Karena dulu orang Sayyidina Husain katanya tenang tendang, Pak. Jadi kalau kita main bola sama dengan nendangin kepala Sayyidina Husain, ya. Itu sama dengan begini. Kita ini disunahkan membunuh cecak, karena dulu cecak itu yang turut meniupi, yang menyalakan api yang buat bakar Nabi Ibrahim. Itu cecak Babilonia, Pak. Ya, bukan cecak apa namanya Ciracas. Masa yang melakukan di Babilonia yang harus dibantai cecak Ciracas, ya. Ad-dinu aklun, agama itu rasional, gitu, ya. Iya. Faslun fi bayan tamasuki ahli Jawa bimadhabi ahli sunnah wal jamaah. Pasal menerangkan berpegang teguhnya penduduk Jawa, maksudnya Jawa di sini Indonesia, Pak. Ya. Atau kalau orang NU sekarang lebih suka menyebut orang Nusantara, gitu. Nanti biar serempetkan dengan Islam Nusantara, gitu nanti, ya. Ya terserah aja lah. Yang jelas dulu itu lebih dikenal Jawa daripada Indonesianya, ya. Itu sih Syekh Nawawi Banten, ya. Bimadhabi ahli sunnah wal jamaah, berpegang teguh pada madhab ahli sunnah wal jamaah. Wa bayani tidak duhuril bidah, dan menjelaskan permulaan berkembangnya, ya, atau nampaknya kebid'ahan wan fisyariah, dan menyebarnya atau berkembangnya di ardi Jawa, di bumi Jawa. Wa bayani anwa'il mubtadi'in, dan menjelaskan macam-macam orang berbuat bid'ah al-mawjudina fi hadzal zaman, yang ada di zaman ini. Ingat satu sabda Nabi begini, generasi demi generasi datang silih berganti, dan generasi sesudahnya akan lebih buruk dari generasi sebelumnya. Itu Nabi Pak mengatakan. Jadi semakin kesini generasi akan lebih buruk, bukan lebih bodoh, bukan Pak, lebih buruk. Nah ini menyangkut masalah agama. Bukan berarti lebih bodoh, ya. Qad kana muslimul aktor al-jawiyah. Qad kana dulu orang-orang muslim, aktor itu jamnya putra. Putra itu maknanya daerah atau lingkungan atau distrik, itu aktor. Ya. Maka sekarang ini ya mungkin lebih dipahami dengan pulau, ya. Daerah Jawa fil azmani salifatil khaliyah, di masa-masa dulu. Salaf itu kan namanya dulu. Jadi orang salaf itu orang kuno. Khobarnya kan muntafiqil arai,
adalah sepakat berpendapat, ya. Ini asalnya mutafikina, karena dimodalkan maka nunnya dibuang. Nunan tayil irobahau tanwina mimma tudi pudib katurisina, ya. Mutafikil al, sepakat berpendapat, pendapatnya wal madhab, demikian juga madhab sepakat. Muttahidil makhad wal mashrab, juga apa? Sepakat ininya makhadnya, metodologinya apa, ya. Maknanya masih bersama dengan makhad di sini. Fakuluhum, mereka semua, maka mereka semua fil fikih alal madhabin nafis, dalam fikih mengikuti madhab yang anak nafis itu edi. Kalau orang Jawa, apa bahasa Indonesianya edi? Ada orang Jawa kan? Ya. Nah, Mas Suroyono tuh, apa edi itu Mas Suroyono? Ada di Suroyono kan? Ada. Ayo, kan gitu ya, nafis itu wah cakep banget gitu ya. Ini memang harus begitu Pak, namanya propaganda, ya. Kata ulama fikih, wal fiqhu aula, fikih itu lebih utama dipelajari. Kata ulama fikih daripada ilmu yang lainnya. Nah, harus begitu ulama fikih Pak, supaya ajarannya laku. Tapi kata ulama nahwu, wa nahwu aula awalan ayyuhama idil kalam dunahu, gitu. Ya harus begitu, namanya propaganda Pak, ya. Enggak ada partai yang lebih bagus dari PDI, kata orang PDI. Ya kata kita, nah gitu lah. Iya, kalian punya PDI. Ini benar dia kata begitu bagus ya. Kalau pengen orang dukung, hanya propaganda. Mana ada si kecap nomor 2? Ya, ini semua kecap nomor 1. Ya. Dan itu juga makanya orang Indonesia tuh taat sekali pergi haji pakai kaosnya kecap nomor kecap banget itu karena dia pedagang kecap banget. Wah, madhabil Imam Muhammad bin Idris, yaitu madhabnya Imam Muhammad bin Idris, ya, Imam Syafi'i. Nanti kalau bilang ada orang mengatakan Imam Syafi'i itu adalah bisanya pergi ke Mesir itu karena memang dia kabur lari, nggak bisa tersinggung. Ya, walaupun bahasanya sebenarnya, tapi kalau saya pikir benar juga sih Pak. Ya, walaupun saya nggak mau menggunakan kata apa namanya kabur gitu ya, tapi udah sama aja. Sebab pada masa itu lagi berkembangnya paham tentang Al-Quran itu apa hadis. Ya baru, Imam Ahmad bin Hanbal itu dipenjara karena nggak mau mengatakan Quran hadis. Makanya kata rajanya, Imam Ahmad, bagaimana kau bisa mengatakan Quran itu qadim? Wong Allah berfirman, tabbat yada Abi Lahabin mata, ya celakalah Abu Lahab. Sungguh dia celaka. Lah Abu Lahab kan hidup di zaman Nabi Muhammad. Artinya berarti baru. Allah berfirman, berarti kalau itu Quran itu baru. Nah kata orang bodoh kan, iya ya, begitu Pak, ya. Tapi kata Imam Ahmad, saya ini nggak nyangka betapa dulunya kau kata memahami Quran. Gitu, ulama kau memahami Quran katanya begitu kata beliau. Makanya ngeri di penjara kan Imam Ahmad, dicotosi segala macam. Lah Imam Syafi'i mikir waktu ini bahaya nih kalau paham ini, apa namanya, sampai menyebar ke generasi berikutnya. Itu pinternya mereka Pak. Bagaimana supaya paham ini nantinya bisa dianut oleh semua rakyat pada saat itu. Maka pertama yang harus diberi pemahaman ini ya rajanya dulu. Karena rakyat itu an-nasu ala dini maliki. Rakyat itu akan mengikuti agama rajanya kalau ahli sunnah wal jamaah, ya nanti ke bawahnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau rajanya itu adalah qadariyah, ya begitu seterusnya. Makanya kalau orang tinggi Indonesia PKI, presidennya harus PKI itu, gitu ya. Menteri-menterinya harus
Kalau udah begitu kan. Tapi kalau kita pingin Islam ini Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, presidennya harus Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Dakwah di mana-mana Pak yang ikutin paling 1-2 orang. Tapi kalau udah presiden getok ya, yang nggak mau masuk itu penjara semua Indonesia Pak. Ya, makanya kata Presiden Soekarno, kalau kamu mau bunuh ular, getok palanya, jangan buntutnya. Nah ini buntutnya dulu yang digetok. Ya enggak ini agak mati. Paham ya, gini ya. Nah ini jamaah. Maka Imam Syafi'i ketika dipanggil, hai Abu Abdillah, bagaimana menurut kamu Al-Quran itu? Kata Imam Syafi'i, ya Paduka Raja, ya apa? Taurat, Injil, Zabur, Quran, ini semua hadis. Semuanya itu baru, nggak ada yang lama. Salah orang kalau bilang semuanya itu apa namanya? Baru cocok kata raja. Kalau tolong makan itu raja. Ya. Lah Imam Syafi'i ini dilawan Pak. Imam Syafi'i sudah mengatakan saya setiap debat nggak pernah salah. Nggak pernah kalah. Kalahnya saya cuma sama orang bodoh. Gitu. Jadi kalau berdebat sama orang bodoh baru Imam Syafi'i kalah. Kalau sama ulama nggak pernah kalah. Kalah orang bodoh. Pokoknya gua nah itu kan pokoknya. Bukan dalil Quran Pak. Dalil orang bodoh adalah pokoknya. Makanya udah ulama udah tamat selesai sudah. Kalau udah menghadapi pokoknya, biar ayat Quran, hadis apa juga dibawa enggak valid Pak. Ya, makanya kalah ulama itu. Maka dia kata Allah, Fa'alid anil jahilin. Berpaling kamu dari orang bodoh. Ya, bahaya. Itu yang paling Allah. Imam Syafi'i mengatakan begitu, aman. Maka sesudah itu masih sadar, nanti juga raja bakal tahu nih, ya. Sebab yang dimaksud oleh dia baru itu ini, yang dimaksud ini adalah jari yang 4. Itu dipahami oleh si raja. Tuh Taurat, Injil, Al-Quran itu semua adalah baru. Padahal Nabi bukan mengatakan baru kepada Quran kepada Taurat. Ini jarinya diangkat begini. Taurat, Injil, Zabur, Quran, ini semua baru Tuhan. Nah, gitu. Nah, itu tolongnya raja. Ya. Kadang-kadang raja itu begitu. Yang wilayah masalahnya nggak ada pinnya Pak. Tapi yakin Imam Syafi'i nanti akan tahu. Makanya beliau lari ke Mesir. Kenapa lari ke Mesir? Beliau ngikutin Nabi. Apa Nabi Muhammad juga dibela oleh Allah kalau tinggal di Mekah terus? Dibela apa oleh Allah. Tapi kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Nah ini ya Allah. Ya, makanya Imam Syafi'i ngikutin hijrah ke Mesir. Di Mesir beliau musuh akidah Pak. Itulah jadilah menyebar. Jadi larinya beliau demi menyelamatkan umat. Jadi jangan negatif ya pandangannya. Wa fi Usuluddin, dan dalam Usuluddin ala madzhab Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, mengikuti madzhabnya Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, dan ditambahin juga dengan Ibnu Abu Mansur Al-Maturidi ya. Yang ini semuanya dan disirikan oleh orang-orang apa namanya? Salafi. Udah dialihkan. Wa fi tasawuf, dan dalam tasawuf ala madzhab Imam Al-Ghazali, atas madzhabnya Imam Ghazali wal Imam Abil Hasan As-Sadili, dan Imam Abi Hasan As-Sadili pendiri Thariqah Sadiliyah ya. Nah ini menarik. Beliau ini orangnya apa namanya? Bahagia begitu. Dia nikmati hidup. Memang ulama begitu. Ulama kiai itu dia nikmati hidup ini. Enggak ada puyengnya kan mereka itu. Punya duit, enggak punya duit. Orang datang ke Imam Hasan As-Sadili, ya kata Imam Abi Hasan ini, kamu ngaji di mana? Saya ngaji sama Syekh Anu. Biar beliau katanya kalau beliau ngajar itu serius, bakal saya nangis dulu, berhenti kalau ngajar. Kenapa? Nggak ada syukurnya itu orang. Luar biasa aja. Jadi begitu zaman Allah. Jadi beliau itu padahal pendiri Thariqah, tapi
banyak ketawa. Itu jamaah Allah. Kenapa? Kita ini ngapain manyun mulu jamaah Allah ya? Lu kenikmatan dari Allah luar biasa kepada kita. Kenapa? Ya ibunya bini tukang ngomel. Tapi kalau dia kayak diem aja lah. Akhirnya bininya ngomong gini, Pak, kalau saya ngomong mau balas apa sekali-kali. Rupanya bininya malu lagi ya. Yang ngomel itu lakinya nggak pernah. Apa kata suaminya, Bu? Saya bisanya nggak ngelawan itu apa? Ketika kamu ngomel-ngomel, saya tuh bersyukur, alhamdulillah ini kesempatan aku dapat pahala gratis. Dia bilang begitu. Nanya istrinya, bisa begitu Pak? Lah kalau aku ingin mencari pahala lewat kamu, lagi kamu seneng, tekor aku harus keluarin duit, bawa ke mall, ke pasar, beli ini, beli itu, tekor. Tapi kalau saat kamu ngomel-ngomel, ya bisa aku nggak keluarin biaya, cukup aku diem aja, karena gitu. Ya, cobalah hidupnya dinikmati. Lagi ini yang ngomel aja udah. Nah, tapi saya sekarang bini saya ngomel ya. Kata nggak capek apa ngomel gitu ya. Akhirnya dia ketawa Pak ya, ketawa udah terus barang ngomel begitu. Nggak tahu kalau saya pergi lah, tadi ada seri kedua ya nggak tahu. Ya jadi itu begitu. Orang NU begitu zaman moto. Yai NU itu makanya banyak bercanda. Kenapa? Untuk menikmati hidup. Ya, setidaknya lah kalau nanti masuk neraka juga pernah senang di dunia, gitu kan? Udah di dunia sendiri, belum mati, masuk neraka. Radhiyallahu anhu. Summa innahu hadasa fi amin alfin wa salasini hatin wa salasin. Kemudian terjadilah pada tahun 1330 ya apa ahzabul mutanawwi'ah. Oh itu kelompok-kelompok yang bermacam-macam, wa arahu mutadafi'ah, dan juga pendapat yang saling bertabrakan, bertolakan, wa aqwalul mutadoribah, perkataan yang saling membantai ya, saling memukul, wa rijalul mutajadibah, dan ulama-ulama yang saling tarik menarik. Paminhum wallahu a'lam. Itu dulu deh ya. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha asrafna fatub alaina tawbatan sillu kulla awba wastur lana Alhamdulillah.